Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi elektronika komunikasi, yaitu kita masuk pada topik yang kedua dengan judul Dasar Elektronika Komunikasi. Nanti akan saya bagi menjadi dua part, yaitu yang part pertama menjelaskan mengenai gain, attenuation, dan decibel. Kemudian juga ada lanjutannya nanti adalah penjelasan tentang rangkaian penala atau rangkaian resonansi. Pada part kedua, nanti saya akan menjelaskan tentang rangkaian filter dan juga adalah teori Fourier. Seperti yang kita ketahui, untuk teori Fourier ini adalah kita belajar bagaimana menganalisis atau melihat suatu sinyal dalam kawasan frekuensi. Tapi seperti yang saya jelaskan di topik yang pertama, bahwa fokus kita untuk elektronika komunikasi adalah bagaimana kita membuat perangkat kerasnya itu atau rangkaian elektronika komunikasi. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita saksikan penjelasan saya berikut ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan topik yang kedua, dasar-dasar elektronika komunikasi yang part pertama ya. Nah, ini biodata saya ya, nama saya Dani Kurnianto, STMeng ya. Kemudian ini home saya, ini email saya, danikurnianto@ittelkom-pwt.ac.id. Minat riset saya ada di Internet of Things, Embedded System, dan Signal Processing. Kemudian ini adalah alamat channel YouTube saya, Dani Kurnianto. Silakan para pemirsa sekalian dan para mahasiswa berkunjung ke channel YouTube saya. Di sana ada video-video pembelajaran, perkuliahan, kemudian juga materi tutorial pelatihan, seperti pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah dan lain-lain. Oke, di video yang pertama ini nanti kita fokuskan pada pembahasan tentang gain atau penguatan, attenuation atau atenuasi, pelemahan sinyal, dan desibel. Desibel ini adalah satuan penguatan. Kemudian di video yang kedua ya, di topik yang kedua, part pertama, video kedua, ini nanti kita akan membahas tentang rangkaian penala atau rangkaian resonansi. Yang pertama ya, yang akan kita pelajari tadi adalah tentang gain atau penguatan, attenuation, pelemahan sinyal, dan desibel ya. Kita belajar konsep, memahami konsep tentang penguatan itu apa, pelemahan sinyal itu apa, seperti itu ya. Jadi sebagian besar rangkaian elektronik komunikasi ini digunakan untuk merekayasa sinyal ya, agar diperoleh atau dihasilkan suatu sinyal luaran yang kita inginkan. Nah, semua rangkaian pemrosesan sinyal atau rekayasa sinyal tadi itu melibatkan dua hal. Yang pertama adalah gain atau penguatan, dan juga yang kedua adalah pelemahan sinyal. Nah, ini kita perlu memahami dua hal ini, karena itu nanti akan kita terus bawa terus pada saat kita membahas materi-materi selanjutnya. Nah, ini pertama, penguatan sinyal atau gain. Jadi, gain itu atau penguatan itu bisa kita definisikan sebagai rasio ya, atau perbandingan antara besaran keluaran dan besaran input atau masukan ya. Jadi misalkan katakanlah kita ingin mengetahui suatu penguatan, contohnya adalah penguatan tegangan ya, AV. Jadi penguatan nanti ada penguatan daya, penguatan tegangan, bisa juga penguatan arus ya. Contohnya di sini adalah penguatan tegangan atau AV itu adalah rasio antara tegangan output dibagi dengan tegangan input. Ya. Misalkan di sini ada sebuah amplifier di mana tegangan input adalah V-in, merupakan sinyal input, dan tegangan output V-out merupakan sinyal output. Maka rasio penguatannya itu A itu bisa kita peroleh dengan membandingkan antara tegangan output
dibagi dengan tegangan input. Seperti itu. Nah, sebagian besar penguat itu adalah identik dengan penguat daya sebenarnya ya. Jadi ketika ada suatu penguat itu identik dengan penguat daya. Walaupun ada atau bisa kita peroleh suatu penguatan itu adalah dari perbandingan tegangan output dengan tegangan input atau arus output dengan arus input ya. Tetapi yang sebagian besar penguat itu identik dengan penguat daya. Dan cara memperoleh pun itu sama dengan tadi ya, untuk memperoleh penguat tegangan. Eh, Notasi yang kita sematkan pada penguat daya itu adalah AP atau power gain AP. Di mana AP itu adalah sama dengan P out atau daya output dibagi P in daya input. Ya, jadi sama rumus dasarnya yaitu besaran output dibagi di besaran input dibandingkan dengan besaran input. Di mana besaran ini adalah dayanya. Contoh misalkan jika daya output sebuah penguat adalah 60 watt, penguatan daya adalah 80, berapakah daya inputnya? Yang dicari adalah daya input. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini, rumus dasar ya, AP sama dengan P out per P in. Nah, cuma yang ditanyakan adalah P in. Jadi P in itu sama dengan P out per AP ya. P in sama dengan P out per AP. Di mana P out-nya adalah 60 watts, ini 60 maaf, dibagi 80 sama dengan hasilnya adalah 0,075 watts atau 75 miliwatts hasilnya. Hasilnya 75 miliwatts. Kemudian sebuah penguat itu bisa dilakukan secara bertingkat ya, yang disebut sebagai kaskade ya. Yaitu jika memiliki dua tahapan atau lebih penguat. Nah, contohnya di sini. Di sini ada 3 penguat, A1, A2, A3. Maka di sini penguatan total keseluruhan itu adalah perkalian penguatan setiap tahap. Sehingga AT atau penguat total itu adalah A1 kali A2 kali A3. Nah, kita tinggal mengalikan masing-masing penguatan di setiap tahap. Berarti di sini hasilnya adalah 5 kali 3 kali 4 sama dengan 60. 60 ini adalah rasio penguatan totalnya dari V out dibanding V in 60 kali. Sehingga jika V in-nya adalah 1 mV, maka V out-nya adalah 60 kalinya atau 60 mV ya. Atau kita bisa melihat melihat penguatan setiap tahapnya. Misalkan tahap pertama nih ya, V in 1 mV masuk ke sebuah penguatan pertama, tahap pertama A1 dengan penguatannya adalah 5. Maka tegangan outputnya di sini untuk tahap pertama adalah 5 kali 1 mV atau 5 mV. Kemudian 5 mV ini masuk ke input pada penguatan tahap kedua, yang mana memiliki rasio penguatannya adalah 3. Maka V out-nya pada tahap kedua itu adalah 3 kali 5, sama dengan 15 mV. Kemudian 15 mV masuk pada penguat tahap ketiga, yang mana memiliki rasio penguatannya adalah 4. Sehingga di sini V out penguat tahap 3 atau sama dengan V out total ya, karena di sini penguatan akhir adalah penguatan tahap 3, yaitu 4 kali 15 atau 60 volt. Sama ya, hasilnya 60 mV. Kemudian attenuation atau atenuasi. Atenuasi adalah tadi pelemahan sinyal ya. Ini merujuk pada rugi-rugi yang terjadi pada rangkaian atau komponen ya. Jika sinyal keluaran atau output lebih kecil dibandingkan dengan sinyal input, maka pada rangkaian itu mengalami sebuah pelemahan sinyal ya. Jadi cara membandingkannya sama untuk memperoleh atenuasi atau pelemahan sinyal, yaitu besaran output dibagi atau dibanding besaran input. Cuma untuk pelemahan sinyal, nilai besaran output itu lebih kecil dibandingkan dengan besaran input ya. Sehingga notasinya pun sama dan rumusnya sama, rumus dasarnya ya. A ya sama dengan V out per V in, atau ini untuk tegangan ya. Kalau untuk daya berarti P out per P in ya. Rangkaian akan mengalami atenuasi atau pelemahan sinyal jika penguatan A, rasio penguatan A itu kurang dari 1. Ya, misalkan setengah, 1/2 atau 0,5.
kemudian 2,5 berarti 0,4 ya, kemudian 1/3 atau 0,3. Jadi kurang dari 1. Itu ciri khasnya. Jadi jika rasio penguatannya adalah kurang dari 1, maka berarti rangkaian tersebut mengalami suatu pelemahan sinyal. Artinya nilai besaran output lebih kecil dibanding nilai besaran input. Ini contoh pelemahan sinyal pada rangkaian pembagi tegangan ya. Di mana VIN-nya ini letaknya di atas ini VIN, di mana VIN memberikan satu tegangan pada R1 dan R2 ya, antara VIN ke ground ya. Di sini ada jatuh tegangan pada R1 dan R2. Kemudian kita lihat untuk tegangan output itu letaknya di tegangan jatuh pada R2 ya. Ini Vout. Secara rumus matematis besaran yang Vout itu adalah tegangan yang jatuh pada R2, yaitu R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan VIN. Ini rumus ya, rumus pembagi tegangan. Di mana kita bisa bandingkan ya antara Vout per VIN sebagai penguatan atau A. Itu adalah ini 100 karena R2-nya 100 dibagi 200 ditambah 100 atau dibagi 300 sama dengan 0,333. Ini artinya apa? Ketika suatu rangkaian seperti ini memiliki rasio penguatan kurang dari 1, itu menunjukkan bahwa rangkaian ini mengalami pelemahan sinyal ya, pelemahan sinyal. Dan ini adalah dihitung dari perbandingan tegangan output dibanding dengan tegangan input. Kemudian pelemahan juga bisa bertingkat-tingkat ya, kaskade seperti penguatan tadi, sehingga total atenuasi atau total pelemahan juga adalah hasil kali antara rasio pelemahan setiap tahap. Nah, misalkan ini ada 3 tahap pelemahan ya. Tahap pertama A1 adalah 0,2, ini pelemahannya, rasio pelemahannya. Tahap 2 0,9, tahap 3 0,06. Dengan VI-nya adalah 3 volt. Berapakah Vout-nya? Nah, kita lihat dulu, bisa kita hitung dulu pelemahan totalnya, berapa rasio pelemahan totalnya adalah AT sama dengan A1 kali A2 kali A3 atau 0,2 kali 0,9 kali 0,06 sama dengan 0,0108. Ini adalah pelemahan total, yaitu perbandingan Vout dibagi VIN. Nah, tinggal kita kalikan saja ya. Berarti kalau ingin mengetahui berapa Vout-nya, berarti VIN dikalikan dengan 0,0108. Hasilnya adalah 0,0324 volt atau 32,4 milivolt hasilnya ya. Dari VIN 3 volt, kemudian tegangan ini mengalami pelemahan di setiap tahapan. Sehingga hasil tegangan akhir di Vout itu hanya tersisa 0,0324 volt atau 32,4 milivolt. Seperti itu. Sekarang desibel ya, pembahasan tentang desibel. Desibel ini merupakan sebuah satuan yang digunakan untuk mengekspresikan ya penguatan atau rugi-rugi pada rangkaian. Tadi satuan dari penguatan tadi hanya kita bahas penguatan dan pelemahan itu dalam bentuk rasio ya. 2 kali, 4 kali, 80 kali dan sebagainya. Ini dalam bentuk rasio. Kalau istilah atau satuan penguatan yang familiar atau yang sering digunakan di pembahasan rangkaian-rangkaian telekomunikasi itu dalam bentuk satuan desibel sebenarnya ya. Desibel awalnya digunakan untuk mengekspresikan respon pendengaran manusia ya pada awalnya ini. 1 desibel sama dengan 1/10 bel ya. 1 desibel itu sama dengan 1/10 bel. Pada saat penguatan atau pelemahan, keduanya diubah dalam satuan desibel, penguatan atau pelemahan keseluruhan dari rangkaian dapat dihitung dari penjumlahan masing-masing penguatan atau pelemahan dalam satuan desibel. Jadi kita membahas mengenai penguatan dan pelemahan dengan satuan desibel. Mengubah dari rasio penguatan atau pelemahan menjadi dalam bentuk satuan desibel.
Ini perhitungan desibel ya. Ini ada karena tadi saya sudah sebutkan bahwa penguatan itu bisa diperoleh dari tiga besaran, yaitu besaran daya, tegangan, atau arus. Nah, maka ada tiga rumus untuk memperoleh satuan desibel sesuai dengan rasio dari tiga besaran tadi. Misalkan ya, kita ingin memperoleh nilai desibel dari sebuah penguatan tegangan atau atenuasi tegangan. dB atau desibel itu adalah 20 log rasio penguatannya, V out per V in. Jadi 20 log kali 20 log rasio penguatannya atau kali A ya. AV kali AV, yaitu di mana AV adalah V out per V in. Kalau untuk arus ya, desibel itu sebenarnya 20 log E out per E in atau arus output dibagi arus input. Nah, di sini agak beda dengan tegangan maupun arus ya. Untuk penguatan atau pelemahan daya itu adalah dalam desibel adalah 10 ya, bukan 20 tapi 10 log P out per P in. Nah, tiga rumus dasar ini yang harus Anda pahami ya, harus Anda pahami. Jangan sampai ketukar, tergantung kita mencari penguatan atau pelemahan dari besaran apa, apakah tegangan, arus, atau daya. Nah, contoh ya, contoh perhitungan desibel ya. Sebuah penguat memiliki sebuah input 3 mV dan output 5 volt ya. Berapakah penguatan dalam satuan desibel? Penguatannya berapa? Ya 20 log AV ya. AV itu adalah penguatan rasio penguatan tegangan. Di mana AV di sini itu adalah V out dibanding V in. Kita lihat V out-nya 5 volt dibanding V in-nya adalah 3 mV. Nah, ini satuannya diubah ke volt ya, 0,003 volt. Hasilnya adalah 20 log 1666,67. Nah, ini log 1666,67 ini berapa? Adalah 3,22. Nah, 3,22 ini kalikan dengan 20. Ketemunya adalah 64,4 desibel. Ya. Ketemunya penguatan itu dalam bentuk desibel. Nah, kalau kita lihat tadi penguatannya adalah 1666 kali ya kalau dalam rasio penguatannya. Nah, kalau dalam desibel 64,4 desibel. Nah, biasanya kita berbicara penguatan atau pelemahan dalam satuan desibel memang ya, satuan desibel. Nah, ini cara mengkonvert dari besaran rasio penguatan atau pelemahan ke besaran desibel. Kemudian contoh lagi ya, sebuah filter memiliki daya input 50 mW dan output 2 mW ya. Kalau dilihat dari kedua besaran ini, tentunya kita bisa langsung melihat bahwa filter ini mengalami pelemahan sinyal. Ditandai dengan daya output lebih kecil dibandingkan daya input. Apakah filter mengalami penguatan atau pelemahan? Jelas kalau kita lihat ini mengalami pelemahan. Besarnya pelemahan berapa? Kita lihat, kita hitung. Karena dalam desibel ya, kita hitung dalam desibel. Karena di sini besaran daya yang kita ukur, maka daya penguatan atau pelemahan dalam desibel itu adalah 10 log AP ya, 10 log AP, di mana AP adalah rasio penguat daya, yaitu 2, ini output 2 mW dibagi 50 mW. 10 log 0,04. 10 kali hasil log 0,04 adalah min 1,398. Yaitu hasilnya adalah minus 13,98 desibel. Nah, ini adalah cara kita melihat bahwa suatu rangkaian itu mengalami pelemahan sinyal itu adalah kalau dalam satuan desibel, kalau hasilnya negatif ya, maka berarti rangkaian itu mengalami pelemahan sinyal negatif desibel ya. Tapi kalau dalam bentuk satuan rasio, maka pelemahan sinyal ditandai dengan hasil rasio perbandingan output banding input itu adalah kurang dari 1. Tapi kalau dalam satuan desibel itu adalah tandanya ada negatifnya. Itu berarti rangkaian mengalami pelemahan. Kalau positif berarti positif desibel ya. Berarti rangkaian mengalami penguatan.
Sekarang anti-lock ya, anti-lock. Nah, ini kita akan mencari eh, kebalikan nilai dari tadi. Anti-lock ini adalah bilangan yang diperoleh saat basis 10 tentunya log 10 ya dipangkatkan ke logaritma yang merupakan eksponennya. Anti-lock digunakan untuk menghitung tegangan atau daya input atau output atau arus juga bisa ya. Tergantung besaran mana yang dijadikan apa ya, besaran yang dijadikan untuk mencari penguatan atau pelemahan. Diberikan dalam satuan desibel untuk penguatan atau pelemahan input atau output. Nah, anti-lock untuk daya adalah 10 pangkat dB per 10 ya. Anti-lock untuk daya ya, 10 pangkat dB per 10. Ini dalam satuan dB ya, dB. Nah, ini satuan ini rumus aslinya ya. Rumus asli dari penguatan atau pelemahan sinyal ya, AP sama dengan 10 log P out per P in untuk daya. Maka anti-lock itu digunakan untuk mencari rasionya ya. Misalkan diketahui sebuah rangkaian memiliki penguatan sebesar 10 desibel. Nah, berarti di sini dari 10 desibel itu kita bisa mencari rasionya. Rasio penguatannya berapa sih P out per P in dengan anti-lock tadi ya. Anti-lock atau kita mencari P out per P in atau AP sama dengan 10 pangkat AP-nya. AP-nya itu adalah dalam desibel ya. Penguatan dalam desibel atau pelemahan dalam desibel. AP per 10. 10 pangkat AP per 10. Itu anti-locknya. 10 pangkat AP per 10. Seperti itu. Sekarang pembahasannya adalah dBm dan dBc ya. Ketika nilai desibel dihitung dengan membandingkan nilai daya dengan nilai 1 miliwatt ya, maka hasilnya adalah apa yang disebut dengan dBm ya, dBm. Jadi membandingkan nilai daya dengan nilai 1 miliwatt. Jadi daya yang diukur dibandingkan dengan nilai 1 miliwatt, maka menjadi satuannya adalah dBm. dBm. Jadi ada skala atau pembandingnya ya, 1 miliwattnya itu. Sehingga menjadi dBm. Ini sering dipakai nih. dBm per 1 miliwatt. Artinya daya per 1 miliwatt ya. Kalau dBc ini angka penguatan atau redaman dalam desibel di mana referensinya adalah sinyal pembawa ya. dBc carrier. Saat kita membahas modulasi ini apa namanya? Ini sering muncul ya dBc ya. Penguatan atau redaman dalam desibel yang referensinya adalah sinyal pembawa ya, pada sinyal pembawa. Oke, untuk rangkaian pengenalan nanti kita akan bahas di video yang kedua ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini pembahasan pada video pertama. Part pertama untuk topik yang kedua, yaitu dasar-dasar elektronika komunikasi yang membahas tentang gain atau penguatan, attenuation atau atenuasi pelemahan sinyal, dan desibel, satuan dari penguatan atau pelemahan sinyal. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di video yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.